Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin rahimakumullah dan warga bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Ada orang yang menuduh pemerintah telah berbuat zalim. Muncul pertanyaan, bolehkah melawan pemerintah yang dituduh, dalam tanda kutip dituduh, karena ini belum tentu benar, yang telah berbuat zalim? Adakah alasan pembenaran di dalam Islam untuk melawan pemerintah yang sah? Apalagi dalam tanda kutip ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk membangkang, bahkan melawan pemerintahnya. Bahkan mengajak masyarakat untuk membenci pemerintahnya sendiri dengan jargon-jargon agama. Bahkan muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang mati, yang dia mengatasnamakan agama, lalu dia mati saat dia sedang membangkang kepada pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, apakah orang tersebut mati syahid? Nantikan jawabannya pada konten berikut ini, dengan dengarkan penjelasannya dengan lengkap. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi ilmu pengetahuan, hidayah dan kebijaksanaan. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di subscribe channelnya, tekan tombol lonceng, dan tonton videonya secara utuh. Selamat menyaksikan. Makanya banyak orang ketipu kan oleh khilafatul muslimin. Banyak yang ketipu kan. Punya khalifah sendiri lagi khalifah palsu. Di Teluk ini kan banyak pengikutnya ya Pak ya. Khalifahnya khalifah palsu. Ngapa khalifah palsu? Emang siapa yang ngangkat dia? Kalau dia ngangkat dirinya sebagai khalifah, sama saja dia ngaku Nabi Isa. Itu khalifah palsu. Indonesia ini aneh, nabi palsu banyak. Malaikat Jibril palsu ada. Imam Mahdi palsu ada. Imam besar palsu ada. Khalifah palsu ada. Raja Sunda Empire palsu ada. Ini Indonesia ini negara yang aneh, banyak orang ngaku-ngaku, Bang. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, itulah mengapa di dalam Islam tidak ada perintahnya menegakkan khilafah. Ini ilmu buat kita, biar nggak ikut-ikut kelompok yang kayak gitu, Pak. Nggak ada perintahnya, dibohongi kita itu. Karena ngapa? Itu khalifah akhir zaman Nabi Isa. Dan kita belum tentu hidup di zaman itu. Wong hujan masih turun terus sekarang. Tanda zaman itu akan datang 3 tahun kemarau. Makanya kalau hujan masih turun, walaupun kebanjiran, ucapkan saja alhamdulillah Dajjal masih tangeh. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah hidup di zaman fitnah Dajjal. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Termasuk begini Pak, ini ilmu tambahan buat kita. Yang make bendera-bendera hitam. Bendera hitam itu bendera tentara Imam Mahdi, kalau mau tahu Pak. Orang yang pakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, itu bendera hitam palsu. Ini hari ini banyak orang demo nih, pakai bendera-bendera hitam itu. Saya kalau jadi polisi tak tangkap semua itu. Iyalah, itu bendera palsu kok. Itu bendera pemberontak itu. Kita ini terlalu banyak dibohongi. Apa kebohongan terbesar di Indonesia belakangan Bapak Ibu? Adanya istilah bendera tauhid, Pak. Saya sampai ketawa sendiri, sejak kapan tauhid punya bendera? Lama kita mondok di pesantren, Pak, nggak ketemu istilah bendera tauhid. Mengapa bendera hitam dimereken tauhid, Pak? Buat nipu orang Islam, buat nipu kita. Jadi kalau polisi nyita bendera hitam, mereka beritakan apa? Polisi nyita bendera tauhid, menistakan kalimat tauhid. Na'udzubillah. Jutaan orang Indonesia ketipu Pak dengan sebutan bendera tauhid. Nggak ada bendera tauhid itu, nggak ada. Malah sebetulnya tauhid ditulis di bendera itu salah, nggak boleh. Maaf ini kalau ada, segera dimuseumkan. Ada yang pakai peci, ditulis kalimat la ilaha illallah, nggak boleh. Su'ul adab itu Pak. Karena ngapa? Kita kan masuk toilet, dicuci nantinya walaupun di kepala. Nabi tidak menulis kalimat tauhid di imamahnya, nggak nulis. Termasuk di baju, itu penistaan kalimat tauhid.
Karena baju bakal dicuci, masuk toilet, ketemu bini malas, nyucinya bukan dikucek, diinjek-injek. Hati-hati. Nulis kalimat tauhid di topi, kencing sambil berdiri. Udah banyak contohnya. Pakai peci tauhid, kencing sambil berdiri. Topinya dipakai. Ibu-ibu kalau pakai liontin kalung, pakai liontin nih, kalung emas 100 gram. Liontinnya 200 gram. Teleng palanya bawanya ya. Liontin emas, lafaznya Allah, lafzul jalalah, itu nggak boleh dibawa masuk toilet. Jadi kalau kebelet pipis ya Bu, mampir ke toilet pom bensin, kalungnya lepas, taruh di depan, masuk ke dalam. Begitu keluar, kalungnya hilang. Mana kalung saya ya? Betul, hati-hati nulis kalimat tauhid itu. Nulis kalimat Allah, daripada nama Allah, mending kalungnya itu nama suami. Haji mamaku sayang. Baru keren, nama suami yang ditaruh di kalung. Ini saya belak-belakan ini Pak, karena jarang si kiai mau ngomong kayak gini. Sejak kapan tauhid punya bendera? Alangkah enak mereka memanipulasi orang Islam, demo pakai bendera hitam. Sekarang saya masuk ke dalil dulu, biar kita ini nggak ketipu. Idza ra'aitumur rayatis sud. Nabi bersabda, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Nyebutnya sekarang jangan bendera tauhid lagi, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jelas banget ini Pak. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan baja. Kan kelompok bendera hitam susah diingetin. HTI, apalagi itu ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT, kerjaannya memberontak negara. Saya ingin kasih luruskan Bapak Ibu semua, bendera hitam tidak boleh dipakai kecuali oleh pasukan Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, palsu semua itu. Dan saya ingin luruskan juga, ada sekarang oknum-oknum tokoh agama mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah. Nggak boleh itu Pak. Kita boleh mengingatkan pemerintah, tapi ngelawan nggak boleh. Tidak diketemukan satupun dalilnya yang membolehkan melawan pemerintah. Nggak ketemu. Siapapun pemerintahnya, suka atau tidak suka kita, nggak boleh. Malah hadisnya jelas, man khola'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Semua perbuatan maksiat Allah tanya hujahnya. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, nggak kebeli beras. Ngapa kamu maling susu? Anak saya sudah 5 hari ya Allah, minumnya teh aja nggak kebeli susu. Hujah Allah dengar. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, nggak pulang-pulang udah 5 tahun, ngebet rasanya, kebelet. Iya, masalah hujahnya diterima Allah atau tidak ya Pak, itu hak Allah ya. Tapi alasan Allah dengar. Tapi ada perbuatan maksiat yang Allah tidak pernah mau dengar alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Wa man mata wa laisa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan membangkang kepada pemerintah yang sah, dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Saya ingin tegaskan, orang-orang yang mengatasnamakan agama dengan alasan agama dia melawan pemerintah, bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Percayalah sama saya Pak, bukan mati syahid. Mereka merasa berjihad membela agama, tapi tujuannya melawan pemerintah, matinya mati jahiliyah. Karena dalam agama nggak boleh melawan pemerintah yang sah itu. Ini ajaran agama.
Jadi jangan mau kita dimanipulasi dengan judul-judul agama ini. Ustadz, dia kan orang soleh, ahli baca Quran. Oke, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, yakhruju qaumun fi akhir zaman, atau yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, di mana kalian, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Salatnya hebatan mereka, puasanya hebatan mereka, bacaan Qur'annya hebatan mereka, tapi karena mereka melawan pemerintah yang sah, karena mereka melawan kepada negara, memberontak negara, menghina penguasa, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangilah mereka. Bayangin Pak, cuman Indonesia aja yang terlalu bebas. Saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu, Arab Saudi Pak, ngeritik pemerintah langsung dihukum pancung. Ngeritik loh Pak, bukan menghina, mengkritik. Kalau di Indonesia mengkritik boleh, yang nggak boleh itu menghina, ngajak orang ngelawan pemerintah, itu yang nggak boleh. Kalau di Arab Saudi ngeritik saja hukum pancung. Jajal kalau nggak percaya. Mohon maaf, orang ini ribut-ribut masalah toa ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Arab Saudi itu negara yang paling Islami, asal muasalnya Islam. Di Arab Saudi toa masjid hanya dibolehkan untuk azan saja, dan itu pun nggak boleh terlalu kencang Pak, masih kencangan Indonesia. Makanya edaran Menteri Agama itu nggak salah, itu nggak salah. Apalagi di Arab Saudi Pak, masjid itu 1 kilo baru ada masjid, 1 kilo baru ada masjid. Kalau di Indonesia, Bandar Lampung 200 meter masjid, 200 meter masjid. Makanya Indonesia negara muslim yang masjidnya paling banyak sedunia internasional, karena 200 meter masjid. Apalagi di Sukarame tempat saya itu Pak, 15 meter masjid. Jumatan saingan, azan saingan, kenceng-kencengan, nggak salah itu. Oke, nggak usah jauh-jauh. Sekali-kali datang ke Malaysia. Di Malaysia, toa masjid hanya boleh untuk azan saja. Dan jarang masjid di Malaysia itu, banyakkan di kita jauh. Dan nggak ada Isra Mi'raj Pak di Arab Saudi, di Malaysia. Maulid Nabi mah nggak ada. Pengajian begini mana ada? Karena dibatasi semua. Khotib Jumat harus yang ditunjuk pemerintah. Jajal di Arab Saudi, Bapak Ibu, yang khutbah itu bukan yang ditunjuk pemerintah. Belum selesai Jumatan Pak, lagi khutbah, polisi datang langsung diborgol masuk penjara. Enggak boleh. Jangankan Jumatan, pengajian saja harus izin pemerintah. Jajal kita di Masjidil Haram Pak, bikin halakoh 20 orang saja, bikin halakoh, suruh ngelingkar, kita ceramah. Terserah apa isi ceramahnya, langsung ditangkap, diborgol. Enggak boleh pengajian sembarang di sana. Mau kita kayak gitu? Nggak mau kan? Makanya Indonesia ini negara muslim paling bebas sedunia internasional. Oke, nggak usah ngeributin pemerintah lah. Ya kalau pemerintah salah, kritik, tapi kritik yang membangun, jangan menghina. Jangan ngajak masyarakat ini nggak percaya sama pemerintahnya, salah itu. Kan ada hadisnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Apalagi mohon maaf, menghinanya atas nama agama, enggak pada tempatnya itu. Orang yang menghina sultan ahanahullah, pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Boleh mengkritik, tapi jangan menghina. Boleh memberi masukan, tapi jangan mencaci maki. Boleh mengkritik, tapi jangan mengajak rakyat untuk melawan pemerintah sendiri. Bisa matinya mati jahiliyah. Jadi saya ingin tegaskan, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, tapi melawan negara sendiri, membangkang pemerintah sendiri, ingat, dia bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah.